warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dari kami. Perkenalkan, nama saya Septian Barus. Saya Nabila Putri. Saya bicara bahasa sederhana. Saya Alfano Gamadanu. Saya Rajul Ajemi. Saya Siti Prima. Saya Dika Tika Kawamarima. Saya Krisman Nasek. Selamat menyaksikan. K20 sampai K31 di Stage of Oesophagus, Stomates and Duodenum. K22.0 Achalasia of Cardia. Pengertian suatu gangguan langka sehingga sulit untuk makanan dan cairan untuk masuk ke dalam perut. Achalasia menyebabkan kerusakan saraf dalam saluran makanan atau kerongkongan. Mencegah kerongkongan mendorong makanan ke dalam perut. Ini mungkin disebabkan oleh respons sistem kekebalan tubuh yang tidak normal. Gejala dianoksa. Disfagia sering sendawa, dada terasa panas, nyeri dada hilang timbul, regurgitasi asam lambung, batuk pada malam hari, penurunan berat badan. Pemeriksaan fisik, melihat ada tidak kelainan kulit seperti pada penderita lupus. Memeriksa mulut pasien untuk melihat lesi atau kelembapan mukosa mulut, guna mencari kemungkinan pasien mengalami sindrom Sjögren. Terapi atau pengobatan dari danoksa. Tindakan bedah atau Heller-mitomy, peroral endoscopic mitomy, fundoplication, dan tindakan non-bedah atau pneumatic dilatation, injeksi botox, dan obat-obatan. Cara pengkodean ICD-10. Diagnosa Achalasia of Cardia. Artinya suatu gangguan neurodegeneratif. Pertama lihat letem di volume 3, letem di ICD-10 volume 3, halaman 28, kode K22.0. Kode di ICD-10 volume 1 halaman 501, kode 22.0. Setelah dapat kode K22.0, jadi terlebih dahulu kita cari di volume 3 dan memastikan kodenya di volume 1. Pengkodean ICD-9. Kita mencari tindakan dari diagnosa tersebut, yaitu Operation Esophagus. Cari letter O di dalam buku ICD-9 di bagian belakang pada kode 42.99 pada halaman 391. Jika menemukan kode diagnosanya, lanjut pastikan kode diagnosanya tersebut dalam buku ICD-9 di bagian depan halaman 119. Yang terjadi ketika persarapan pada saluran yang menghubungkan rongga perut dan lambung, yakni esofagus. Esofagus mengalami kehilangan kemampuan untuk mendorong makanan ke bawah dan katup otot yang membatasi esofagus dan lambung, yaitu sphincter esofagus bawah, tidak mengalami relaksasi secara sepenuhnya dan menyebabkan makanan sulit masuk ke lambung. K55 sampai K65 ada diseases of entertainment. K63.4 enteroctosis. Pengertian enteroctosis adalah nyeri pada konstipasi yang terjadi karena gerakan tinja yang berat. Masalah dapat muncul pada usia berapapun. Gejala seperti itu bahkan menyiksa bayi baru lahir. Gejala diagnosa. Gejala dari penyakit enteroctosis yaitu kurang tidur, kehilangan selera makan, gangguan pencernaan, mulas, kekurusan, sakit kepala, diare, vertigo, dan distensi perut. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada enteroctosis yaitu dilakukan mendiagnosis dinding perut yang rileks. Terapi atau pengobatan dari diagnosa, ambil banyak makanan, hindari menggunakan pakaian ketat, hindari latihan yang jarang terjadi secara tiba-tiba, hindari jatuh, hindari melompat, hindari mengangkat, hindari menari, hindari menunggang kuda, beristirahatlah di tempat tidur, pertahankan kebersihan. Enteroptosis, artinya kelemahan otot dan perut. Pertama-tama kita buka di ICD-10 volume 3.
kita cari di letem E, yaitu di halaman 259 dengan kode K63.4. Lalu untuk memastikannya kita buka ICD 10 volume 1, yaitu di halaman 318 dengan kode K63.4. Jadi terlebih dahulu kita cari di volume 3, dan untuk memastikannya kita cari di volume 1. Pengkodean ICD-95 kita mencari tindakan dari diagnosis tersebut yaitu laparotomi. 6. Cari letter 0 di dalam buku ICD-9 di bagian belakang pada kode 54.9 pada halaman 377. 7. Jika sudah menemukan kode diagnosanya, pastikan kode diagnosa tersebut dalam buku ICD-9 di bagian depan pada halaman 148. Pada sering terjadi ketika kotoran atau tidak bergerak lalu terjadi lambat melalui saluran pencernaan atau tidak dapat dikeluarkan secara efektif di rektum. Ini dapat menyebabkan tinja menjadi keras dan kering. K55 sampai K65 other diseases of intestines. K62.7 radiation proteitis. Pengertiannya yaitu proteitis radiasi merupakan komplikasi yang sering dijumpai akibat terapi radiasi pada pasien keganasan pelvis. Gejala dan diagnosanya yaitu keluarnya lendir atau nanah dari anus, pendarahan pada usus atau rektal, perasaan penuh di dubur, rasa sakit di anus atau dubur, rasa nyeri saat buang air besar, kram perut, buang air besar berdarah, diare dan sembelit, dan pembekakan kelenjar getah bening di pangkal paha. Pemeriksaan fisiknya yaitu melakukan pemeriksaan fisik yang akan mencakup pemeriksaan dubur digital. Selama pemeriksaan dubur digital, dokter akan memasukkan jari ke dalam dubur untuk rektum. Selanjutnya yaitu terapi dan pengobatan dari diagnosa. Perawatan untuk proteitis yang disebabkan oleh infeksi meliputi antibiotik untuk proteitis yang disebabkan oleh bakteri. Dokter merekomendasikan antibiotik seperti doxycycline. Untuk penyakit traction proteitis, kita membuka ICD-10 volume 3. Di situ kita mencari letter R. Karena di letter R tidak terdapat kode yang tepat, maka kita kembali mencari letter P. Di halaman 537, di situ terdapat proteitis traction, maka kodenya yaitu K62.7. Untuk memastikan kembali, kita membuka ICD volume 1. Di halaman 517, di situ terdapat kode K62.7, yaitu radiation proteitis. Proktitis adalah peradangan pada anus atau lubang dan lapisan rektum atau bagian bawah usus yang menuju ke anus. Rektum adalah saluran berotot yang tersambung pada usus besar. Feses keluar dari tubuh melalui rektum. Proktitis dapat menyebabkan nyeri pada rektum dan sensasi. Contohnya seperti ingin buang air besar secara terus-menerus. Gejala proktitis dapat berlangsung sebentar dan secara kronis. Songs are all about you, and